Assalamualaikum sahabat, kembali dengan saya Muhammad Aminuddin Rois dari kelas 2 PAI AI A1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ulumul Quran, yaitu Israiliyat. Kata Israiliyat secara bahasa adalah kata Israiliyah yang dinisbatkan dari kata Israel dari bahasa Ibrani, yang berarti Isra adalah hamba dan Il adalah Tuhan. Secara historis, Israiliyat berkaitan dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Secara istilah, ada dua pendapat. Yang pertama dari Husain Az-Zahabi dan yang kedua dari Muhammad Khalifah. Yang pertama dari Husain Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wa Al-Mufassirun. Pendapat yang pertama adalah kisah dan dongeng kuno yang disusupkan dalam tafsir dan hadis yang asal periwayatannya kembali kepada sumbernya, yaitu Yahudi, Nasrani, atau lainnya. Pendapat yang kedua, cerita-cerita yang sengaja diseludupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang sama sekali tidak dijumpai dasarnya dalam sumber-sumber lama. Yang kedua, Israiliyat menurut Muhammad Khalifah dalam kitabnya Dirasat fi Manahij al-Mufassirin. Ada tiga pendapat. Yang pertama, yang dikutip oleh kitab-kitab tafsir tidak selamanya sesuatu yang berasal dari Yahudi dan Nasrani, berupa Israiliyat seperti yang dimiliki Nasrani dari kitab Perjanjian Lama tentang nasab Maryam, ataupun tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, Israiliyat bersifat netral, yaitu berupa kisah-kisah atau yang lainnya, serta dapat sejalan dan dapat pula tidak sejalan dengan Islam. Yang ketiga, pada umumnya Israiliyat berisi cerita-cerita dan dongeng-dongeng buatan non-muslim yang masuk ke dalam Islam. Kemudian adalah ciri-ciri Israiliyat. Secara sanad dan juga matanya di sini ada tiga. Secara sanad, yang pertama, awal sanadnya berupa rawi yang berasal dari ahli kitab. Yang kedua, atau awal sanadnya berupa rawi sahabat atau tabi'in atau tabi'in yang terkenal sering menerima riwayat dari ahli kitab atau juga dari tabi'in. Yang ketiga, sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara matannya berupa kisah-kisah yang aneh dan asing, berupa kisah-kisah masa lampau, dan juga umumnya berupa kisah-kisah yang panjang. Kemudian masuknya Israiliyat ke dalam tafsir. Menurut penelitian Az-Zahabi, ada dua fase, yaitu fase zaman sahabat dan juga fase generasi selanjutnya. Yang pertama, fase pada zaman sahabat, yaitu banyak sahabat yang terlibat seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan juga Umar bin Ash. Fase generasi selanjutnya adalah sikap kehati-hatian para sahabat dalam menerima Israiliyat ternyata tidak diikuti oleh generasi sesudahnya. Klasifikasi Israiliyat di sini saya ada tiga. Yang pertama yaitu sejalan dengan Islam, yang kedua tidak sejalan dengan Islam, yang ketiga tidak masuk pada bagian pertama dan juga kedua. Hukum meriwayatkan Israiliyat ada dua menurut saya, yaitu ada yang memperbolehkan dan juga ada yang melarang. Kemudian materi terakhir yaitu perawi riwayat Israiliyat. Di sini saya memiliki tiga perawi riwayat Israiliyat, yaitu dari sahabat, yang kedua dari tabi'in, yang ketiga dari tabi'in.
Yang pertama dari sahabat, yaitu Tamim Ad-Dari dari Nasrani, dan juga Abdullah bin Salam. Yang kedua dari tabi'in, yaitu Ka'ab al-Ahbar dari Yahudi di Yaman. Yang kedua Wahab bin Munabbih. Yang ketiga dari tabi'in, yaitu Abdullah Malik bin Abdul Aziz bin Juraij dan juga Muqatil bin Sulaiman. Di sini saya memiliki 3 contoh kitab tafsir, yaitu Tafsir At-Tabari wafat pada 310 Hijriah. Yang kedua, Tafsir Ibnu Katsir wafat pada tahun 774 Hijriah. Yang ketiga, Tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pada tutur kata saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.